Sebelum kita masuk kepada pujian firman Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan kita sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Komsel pada hari Jumat 19 Januari 2024 pada pukul 18.30 yang bertempat di kediaman keluarga Ibu Lani. Ibadah Raya Minggu 21 Januari 2024 dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Julian Tonelbaho. Dan juga ibadah anak sekolah Minggu pada pukul 10. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk kepada pujian firman Tuhan, saya serahkan sebelumnya kepada Bapak Kris untuk pengumuman kita retret. Shalom jemaat. Udah 2 minggu kita melakukan survei dari Sabtu minggu lalu sampai Sabtu kemarin. Kita juga udah lama banget tidak retret. Dalam rangka untuk merayakan ulang tahun gereja dan Paskah. Akhirnya dari 9 lokasi yang kita sudah kunjungin sesuai dengan koordinasi dengan Pak Gembala, kita putuskan untuk bisa retret di rumah doa di daerah Gunung Gelis dengan budget 600.000 untuk 2 malam, sudah termasuk 3 kali makan malam dan 2 snack. Dan untuk anak-anak yang di atas 6 tahun sampai 10 itu mereka bilang per malam itu 270, jadi 2 malam 540. Untuk akomodasi sesuai dengan koordinasi dengan Pak Gembala, untuk bus itu akan ditanggung sama gereja. Kita akan berangkat itu di 29 Maret sampai 31 Maret jam 8 pagi. Itu untuk ini ruang ibadah yang bisa muat 100 orang yang ada di bawah. Di sini juga ada kolam baptis. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau dibaptis, mohon info ke Pak Erwin buat bisa dibaptis. Nah ini hallnya, kita nanti masuk gitu. Kalau dari lokasi bisa ada 2 alternatif, bisa lewat Pasir Angin Gadok atau dari Sentul yang Rebo Hill. Dan itu cuman, kalau kemarin hitung dari Pasir Angin itu cuma 30 menit sampai ke lokasi. Untuk lokasi beneran nyaman dan sunyi buat kita bisa retret dan ibadah Paskah bersama. Mungkin demikian, terima kasih. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, semua Tuhan sediakan. Haleluya. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Raja di atas segala Raja, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Di sepanjang tahun 2000 yang sudah, di sepanjang tahun-tahun yang sudah kami lewati, tidak akan pernah Tuhan Engkau meninggalkan kami. Kini saatnya kami kembali berada di tahun 2024. Kami percaya Engkau terus menyertai perjalanan hidup kami ya Bapa. Haleluya. Mari umat Tuhan kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Bahwasanya hanya dekat dengan Allah, hati kita merasa ada ketenangan. Haleluya. Kau sertai jalan
melewati pergumulanmu tanpa pertolongan Tuhan. Karena dialah sumber kekuatan dalam hidup kita, dialah sumber sukacita. Oh, sikirala balabaya sanda, haleluya. Dia mengenal setiap pribadi, dia mengetahui setiap isi hati kita. Irala balabala basanda, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Haleluya, haleluya Tuhanku. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Pagi ini kembali kami diingatkan Tuhan Yesus, kalau kami boleh bangun kembali menghirup udara yang segar, semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa, semuanya karena pertolongan-Mu, semuanya karena berkat-Mu, semuanya karena pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dekat dengan Engkau ada ketenangan dalam hati kami. Hanya dekat dengan Engkau ada kekuatan baru mengalir setiap kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupmu. Sungguh indah bersamamu. Menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupmu. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupmu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari kita tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah ini menjadi doa kami Bapa sepanjang 2024 ini, kami lebih dekat dengan Tuhan. Roh Kudus yang membantu kami, menolong kami untuk melalui semuanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami untuk pewahyuan yang baru. Engkau menolong setiap kami untuk menerima berita firman-Mu. Bahkan Kau yang menyembuhkan setiap yang sakit Tuhan, memulihkan setiap keluarga di dalam nama Yesus. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Sekali lagi saya mau perjelas tentang retret saudara ya, dari 9 lokasi yang sudah dipilih. Mulai dari harga yang satu orang bisa 1,5 juta lebih. Jadi kita sudah pilih tempat yang menurut saya dan juga tim itu harganya bisa saudara jangkau, dan juga fasilitasnya bisa dibilang layak gitu ya. Kalau kita cari yang paling murah nanti nggak layak juga saudara, nggak nyaman. Jadi per orang itu 600.000 saudara ya, dewasa 600.000, untuk anak-anak 540.000. Tapi ini nanti kita masih mau ada negosiasi, karena kita mau mendaftarkan kembali daftar usia anaknya saudara ya. Jadi kalau
usia tertentu rasanya bisa dipertimbangkan untuk jauh lebih murah, bahkan sampai gratis ya untuk usia tertentu. Misalnya kayak anak di bawah 1 tahun kan nggak mungkin ada biaya makan, karena itu makannya pasti masih MPASI ya saudara. Nah, untuk dewasa itu 600.000, hitungannya begitu aja ya saudara, untuk saudara bisa persiapkan uangnya. Untuk anak-anak itu 540.000 itu per orang ya saudara. Jadi misalnya ada papa mama lalu anak 2 gitu ya, katakanlah usia SD, berarti saudara harus siapkan uang 2.280.000. Itu untuk 3 hari 2 malam saudara ya. 3 hari 2 malam saudara dapat makan bukan 3 kali makan malam, tapi 3 kali makan sehari ya, 3 meals ya, 3 kali makan sehari, 2 kali snack ya. Jadi saudara bisa dapatkan dengan biaya tersebut makanan jasmani termasuk makanan rohani. Kita akan retret di sana ya. Ini Rumah Doa Anugerah, nanti keluarnya tolnya itu Bogor Selatan, yang kita lewatin perumahan Sumarekon Bogor saudara ya. Dari Sumarekon Bogor nanti naik ke atas itu udah gak terlalu jauh. Tapi memang kekurangannya tidak ada kolam renang. Ya, kalau mau yang ada kolam renang itu harganya semua rata-rata udah 900.000 saudara ya. Adanya kolam baptisan. Jadi ini kolam baptisan saudara nggak bisa pakai buat berenang ya, kebangetan kalau saudara mau berenang di sana. Jadi nanti buat yang mau dibaptis, kita ada baptisan juga nanti di retret ya. 31 Maret nanti untuk urusan pendaftaran ulang dan sebagainya, sesudah saudara sudah tahu harga, kita akan lakukan kembali ya supaya kita bisa langsung hitung. Karena kita butuh bayar down payment ya. Untuk bus, nanti bus kita siapin ya, saya hitung itu budget bus aja pulang pergi itu 7.200.000 saudara ya. 7.200.000 itu nanti disubsidi oleh gereja. Itu bus yang kapasitasnya bisa 59 orang. Jadi kalau saudara ada yang mau bawa mobil ya kita persilakan. Jadi nanti pendaftaran ulangnya siapa, anak usia berapa, lalu saudara naik bus atau bawa mobil sendiri ya, supaya kita bisa atur kembali pengeluarannya ya. Jadi kurang lebih tentang retret itu saudara. Jadi 29, 30, 31 memang itu hari libur panjang ya, karena itu Jumat Agung, lalu Sabtu, lalu minggunya Paskah. Dan itu persis benar kita akan merayakan hari ulang tahun gereja. Itu memang persis sesuai tanggal di mana gereja GB Live itu pertama kali ibadah, yaitu 31 Maret. Dan tepat 31 Maret itu jatuhnya hari Minggu saudara ya. Nah, sebelum saya mau khotbah saudara dengan tema dekat dengan Tuhan ya, saya mau undang dulu Ciahun untuk kasih kesaksian saudara ya. Kesaksiannya udah, silakan Ciahun maju ke depan. Sudah kesaksiannya di Komsel saudara ya, waktu merayakan ulang tahun ya. By the way, hari ini Bu Yanti ulang tahun ya, boleh tepuk tangan buat Bu Yanti. Beberapa hari lalu Ciahun yang ulang tahun, dan kesaksiannya menurut saya memberkati. Silakan Ciahun, kasih semangat dulu dong. Silakan Ciahun. Shalom semuanya. Di awal tahun 2024 ini, saya kemarin nih ya hari Jumat nih, kan pas kejadiannya kan hari Kamis malam. Nah kebetulan saya mau pemisahan ini loh pecah sertifikat. Kebetulan kan saya lagi bangun rumah nih 2, jadi sertifikatnya saya mau pecah jadi 2. Nah saya kan nggak ngerti ya ngurus-ngurus gitu, karena saya juga nggak ada waktu ya. Nah habis itu saya tanya-tanya ke teman saya yang suka main rumah gini lah, jual beli rumah kan. Saya tanya, kamu kalau biasanya pemecahan sertifikat itu kamu pakai siapa? Dia bilang saya ada orang katanya. Terus IMD, iya saya ada orang. Terus PBB, iya saya ada orang. Minta dong boleh nggak? Terus akhirnya saya dikasih. Nah setelah dikasih, saya tanya-tanya kan, saya WA ke orang ini, nggak taunya orang ini tuh notaris dekat Pejuang. Saya tanya, saya sih udah dengar harga dari teman saya, dia bilang kalau pisah sertifikat itu ya sekitar tahun 2022 sih saya 6,5 juta satu katanya, kalau 2 13 juta. Nah terus udah kan saya WA, ternyata saya tanya berapa, dia bilang 15 juta 2 rumah, dia bilang. Terus saya bilang nggak boleh kurang, saya bilang 13 ya, dia bilang udah tahu ya dari si A, saya bilang iya, oke deh, dia bilang ya sudah
Pak, saya bilang minta dong alamatnya besok pagi ya, saya ke sana bawa apa aja. Udah, saya udah dikasih tahu di surat-suratnya. Nah, nggak taunya emang Tuhan tuh baik ya. Nah, di pagi-pagi ini sebelum saya mau berangkat jam 9 anak saya tuh telepon, "Ma, hari ini mama nggak usah ke pabrik deh," katanya. Saya yang pergi. Oke, saya bilang, aduh terima kasih, gue bilang, saya ngurus surat deh hari ini kalau gitu. Nah, saya telepon Ci Eli yang suka komsel kita kan. Ci Eli, temenin saya dong ke BPN. Dia bilang, saya lagi nyuci, bentar ya. Oke, habis itu kita pergi. Saya bilang, Ci Eli kan lumayan ya, misalnya kita kan udah tahu harga 13 juta. Kalau beda misalnya cuma 2-3 juta kan lumayan Ci Eli. Nanti Ci Eli juga dapat berkat, saya bilang gitu. Ya udah pergi. Saudara mau tahu nggak harganya sampai situ tuh harganya berapa? Itu luar biasa Tuhan, tolong. Saya nyampe sana, saya tanya, kalau pemisahan sertifikat ini seharga berapa ya? 50.000 pertama. Kalau kita daftar 50.000. Nah, cuman harus 2 tahap. Nanti seminggu katanya kamu datang lagi, saya kasih form. Nanti ini kan seminggu jadi nih 50.000. Nah, seminggu lagi kamu balik nih surat ini, kamu kumpul lagi ya gitu ya. Itu 200.000. Nah, cuman 250 saudara-saudara. Itu 13 juta coba. Kalau bukan karena Tuhan, saya udah pergi tuh jam 9. Nah, itu tepuk tangan dulu deh buat Tuhan. Nah, di awal tahun ini tuh pas di Natal ini saya juga ada dapat hadiah yang luar biasa deh buat saya ya. Buat saya ya. Saya bisa bawa suami saya tuh pas Natalan tanggal 24 ke gereja. Dia mau lagi, tepuk tangan lagi. Sampai di sana dia sukacita. Nah, kebetulan duduknya sebelah papanya Robin. Papanya Robin tuh duduk sebelah. Nah, si Papa Robin itu juga kesaksian kepada suami saya. Wacai katanya, ih Wacai bener loh Tuhan. Kalau ikut Tuhan tuh luar biasa katanya. Sebelum saya dulu ikut Tuhan, saya tuh marah-marah istri saya tuh kalau ke gereja katanya. Tapi sekarang katanya, aduh sukacita luar biasa katanya. Aduh saya udah seneng banget. Itulah karya saya di tahun 2024. Halo, makasih. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, dari biaya harus keluar 13 juta, jadi ternyata cuma 250.000 saudara. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, ya, sekali lagi saya mau ingatkan khotbah saya minggu lalu, ya, kita semua pengen hasil yang terbaik, ya, semuanya mau hasil yang terbaik. 2024 ini, kalau saudara bisnis, saudara pengen hasil bisnisnya terbaik. Saudara kerja, saudara pengen hasil pekerjaan saudara terbaik. Saudara belajar yang sekolah, pengen hasil juga nilainya yang terbaik. Semua kita pengen hasil yang terbaik. Ya, tapi hasil yang terbaik itu bisa terjadi kalau saudara mengambil aksi yang terbaik. Aksi yang terbaik berasal dari strategi yang terbaik. Strategi yang terbaik berdasarkan dari analisa yang terbaik. Tapi analisa bisa menjadi analisa yang terbaik kalau mendapatkan informasinya yang tepat, saudara. Informasinya yang akurat, saudara. Nah, bisa nggak saya dapat hasil yang terbaik, infonya nggak terbaik? Hasilnya mau yang terbaik tapi infonya salah, nggak mungkin saudara ya. Firman Tuhan berkata bahwa nggak mungkin kita ibaratnya itu pengennya nanamnya tomat, pengen hasilnya durian, itu nggak mungkin saudara. Makanya ada istilah dikenal bahwa sebuah pohon itu dikenal dari apanya? Dari buahnya saudara. Jadi saya berdoa, kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Supaya saudara dan saya mendapatkan informasi yang tepat untuk saudara jalani hari-hari di 2024 ini, supaya saudara mendapatkan hasil-hasil yang terbaik. Nah, saya mau share dulu terlebih dahulu di awal saudara, di Kejadian 3 ayat yang pertama dikatakan di sana, ayo kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apa yang dikatakan ular kepada perempuan ini, itu saya sebut sebagai informasi, saudara. Dan ketika ular berkata, tentulah Allah berfirman, saudara harus cross check. Apa betul Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan?
Tentu tidak benar informasinya. Karena informasi yang benar adalah semua pohon di dalam taman ini boleh dimakan. Asal satu saja yang jangan, saudara. Tetapi iblis memutarbalikkan informasi yang sebenarnya dan berkata, bukankah Tuhan Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan? Pertanyaannya, jadi saya makan apa? Nah, tapi saudara, informasi ini diterima nih oleh Hawa, saudara. Dan saat itu saya mau katakan Hawa sedang tidak dekat dengan Tuhan. Bahkan Hawa sedang tidak dekat dengan suaminya, saudara. Makanya Hawa sedang sendirian, perempuan ini sedang sendirian, menerima informasi yang salah, lalu dia menganalisa. Nanti saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, bahwa analisa dari Hawa adalah bahwa pohon ini katanya menarik. Itu analisa dari Hawa, saudara, bahwa pohon ini menarik, sedap untuk dimakan rupanya, saudara. Itu dianalisa nih sama Hawa. Pohon ini menarik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Dari situ dia mengambil strategi dan action, saudara. Yaitu dia ambil buah ini, dia makan, dia kasih juga kepada suaminya, saudara. Dan hasil akhirnya apa? Bahwa Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden. Bukan hanya diusir dari Taman Eden, saudara, tetapi Adam dan Hawa, saudara, jatuh di dalam dosa. Dan Alkitab berkata di Roma 3 ayat 23 bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa, semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, apa itu dosa? Dosa adalah hamartia di dalam bahasa Yunaninya. Katakan bersama-sama, hamartia. Hamartia itu memiliki arti apa? Missing the mark, atau alias meleset dari sasaran. Kalau saudara mendapatkan informasi yang salah, pasti saudara meleset hasilnya. Saudara cari alamat, tanya kepada orang, informasi terkait alamatnya salah, maka saudara akan meleset, yang kita bisa dikenal dengan istilah lebih familiarnya nyasar, saudara. Ya, nyasar. Berapa banyak orang akhirnya mengambil keputusan bisnis yang salah, mengambil keputusan karir yang salah, mengambil keputusan hidup yang salah. Saudara, nggak ada rasanya yang enak dari sebuah kesalahan. Karena waktu saudara melakukan kesalahan, saudara akan kerugiannya ada dua, saudara. Pertama, kerugian tenaga saudara. Yang kedua adalah rugi waktu, saudara. Tenaga saudara bisa dapatkan kembali. Saudara minum vitamin, saudara makan, saudara mengambil sesuatu suplemen, saudara mengembalikan tenaga. Tapi waktu nggak bisa diulang, saudara. Waktu yang sudah lewat di 2023, saudara, hanya meninggalkan yang namanya penyesalan. Saudara udah lewat itu. Tetapi yang kita masih punya hari ini adalah sekarang tanggal 14. Saudara masih punya nih 14 Januari ini. Saudara masih punya stok 15 Januari, 16 Januari, bahkan sampai nanti kita beriman 31 Desember 2024. Siapa di sini yang mau 2024 penuh sukacita dan kemenangan? Lambaikan tangannya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau saudara yang mengangkat tangan tadi mau hidupnya dalam penuh kemenangan di tahun ini, saudara, nggak ada jalan lain. Saudara harus memiliki informasi yang tepat dari Tuhan untuk apa yang saudara harus putuskan, untuk apa yang saudara harus lakukan. Sangat menyedihkan, saudara. Kejadian di Ulangan 8 ayat 22. Ulangan 8 ayat 2 berkata apa? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Perjalanannya adalah kehendak Tuhan. Tetapi di dalam perjalanannya, saudara, umat Israel tidak dekat dengan Tuhan. Umat Israel sering melanggar ketetapan Tuhan. Umat Israel sering bersikeras terhadap apa yang Tuhan mau. Apa yang terjadi? Bahwa dia berjalan, umat Israel ini dari Mesir kepada Kanaan, itu berjalan 40 tahun di padang gurun, saudara. Mungkin saudara pernah dengar khotbah, saudara pernah dengar informasi. Ternyata kalau dari Mesir ke Kanaan itu saudara ditarik garis lurus, mereka kalau jalan kaki sebetulnya waktu yang dibutuhkan hanya 11 hari, saudara. 11 hari. Tapi karena mereka mendapatkan informasi yang salah, mereka tidak dekat dengan Tuhan, maka yang harusnya ditempuh 11 hari, akhirnya ditempuh selama 40 tahun. Ini yang saya katakan, kalau kita mendapat informasi yang salah, sama seperti kesaksian Ciamun tadi. Kebayang gak? 13 juta berbanding dengan berapa? 250.000. Ini hal kecil, saudara. Hal sepele, saudara. Tetapi kemarin Ciamun di konser kesaksian, itu kalau satu kejadian.
tiga kejadian kan. Kalau itu terjadi, saudara, meleset aja ya. Meleset aja nih, Tuhan izinkan Ciaun tetap bayarnya 13 juta, saudara. Berapa banyak kesalahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau 13 juta dikumpulin per hari aja, saudara, kali 365 hari, saudara. Saudara udah, bahasa Sundanya, bocuan, saudara. Saudara sudah mengalami kerugian, saudara. Saya yakin di sini nggak ada yang mau rugi. Tetapi masalahnya, saudara jalannya meleset. Saudara mau tepat, tapi saudara nggak dekat dengan Tuhan, nggak nyambung, saudara. Waktu saudara dekat dengan Tuhan, saudara mendapatkan informasi yang tepat. Saya bersyukur waktu Mesia kelas 3, ya, saya bilang sama istri, saya lihat Mesia ini kerjanya, belajarnya itu menurut saya udah over, menurut saya. Dan saat itu saya bayar uang sekolah, ya, kurang lebih kalau nggak salah 1,8 juta. Tetapi rata-rata pelajaran Mesia itu kurang bisa kalau tidak les, saudara. Dan ternyata kawan-kawannya juga sama. Kalau di les baru mengerti. Kalau di sekolah tanpa les enggak mengerti. Jadi saya bilang sama istri, ini ada yang salah, saya bilang. Lebih baik dia nggak usah sekolah, lebih baik dia les aja tiap hari, saya bilang. Karena kalau begini saya pengeluarannya double. Nah saat itu, saudara, untuk biaya sekolah sama biaya les itu kurang lebih hampir 4 juta tiap bulan, saudara. Dan hampir 4 juta tiap bulan. Pola belajarnya Mesia itu belajar, ya, dari sekolah kan 6.45, pulang sekolah 2:30, habis 2:30 langsung les kurang lebih sampai jam 6 sore. Jam 6 sore dia istirahat, mandi, saudara makan, habis itu jam 7 ada les lagi. Saya bilang sama istri saya nggak mau buang 4 juta sebulan, saudara, untuk seolah-olah membudaki anak saya dengan belajar. Saya bilang, kapan mainnya dia? Jadi saya bilang sama istri saya lebih baik masukin dia homeschooling. Homeschooling itu seminggu cuma 3 kali belajarnya, saudara. Senin, Rabu, Jumat, 2 jam. Wah, saya bilang ini ringan banget, berarti kan. Sisanya ngapain? Sisanya les aja, saya bilang. Les nari kek, les apa kek, les coding kek, les apa kek. Dan tahukah saudara biaya homeschooling berapa? Hanya 550.000 sebulan. Tinggal tambah-tambah les aja. Jadi gak apa-apa, biayanya tetap 4 juta sebulan, tapi dialihkan biayanya, saudara, ya. Istri saya saat itu sama saya masih argumentasi, tapi singkat cerita, istri saya bilang, ya sudah, silakan keputusan kamu. Jadi waktu Mesia naik kelas dari kelas 3 ke kelas 4, kelas 4-nya itu homeschooling, saudara. Nah, kelas 4-nya Mesia homeschooling itu di tahun 2020. Nggak lama Mesia sekolah homeschooling, COVID terjadi, saudara. Dan waktu COVID terjadi, saudara, apa yang terjadi? Semua sekolah homeschooling. Semua sekolah homeschooling. Saya bilang sama istri, lihat, untung kamu ikutin saya bilang. Karena apa yang terjadi, saudara, banyak teman-teman istri saya yang dulu di sekolah lamanya Mesia itu pada ngedumel. Kenapa pada ngedumel? Karena sekolahnya itu online, tugasnya nggak berkurang, kuis dan ujiannya nggak berkurang, dan uang sekolahnya nggak berkurang banyak. Uang sekolahnya cuma diskon 10%, saudara. Mereka nggak sekolah, mereka nggak pakai fasilitas sekolah, biaya sekolah cuma kurang 10%. Bahkan banyak orang tua itu ngeluh, kenapa, saudara? Karena justru lebih sibuk. Sekolahnya online, harus siapin kuota, wifi, ya kan, buat Zoom, ya kan. Lalu harus ngajarin anak jadinya, karena selama ini yang ngajarin anak siapa? Gurunya. Ini jadi orang tua ngedumel. Saya bilang sama istri saya, untung, ya kan? Untung saya mengambil keputusan ini, homeschooling, ya kan? Biaya cuma 550.000. Semuanya juga homeschooling, saya bilang. Saya mau ingatkan kepada saudara, waktu saudara dekat dengan Tuhan, mungkin saudara nggak dengar langsung suaranya, tapi kayak ada yang ngedorong saudara untuk melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, mendekati seseorang, berkenalan dengan seseorang, mengambil keputusan sesuatu, dan akhirnya saudara mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat kepada orang yang tepat. Di situ saudara akan mengalami yang namanya berkat berkelimpahan. Saudara, berkat kelimpahan nggak harus selalu melulu bentuknya uang, saudara. Saudara dapat teman yang baik, itu berkat kelimpahan. Saudara punya waktu yang lebih, itu berkat kelimpahan. Tadi ada kalimat Ciaun bilang apa? Iya kan, biasanya saya kan gak punya waktu. Saya mau katakan sama saudara,
Setiap kita itu sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat yang nomor satu adalah saudara dibilang sama Tuhan Yesus apa? Engkau boleh memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Setiap kita punya akses ke sorga, saudara. Kenapa kita nggak pakai akses ke sorga ini? Kita semua boleh dekat dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, saudara, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Kalau kita, saudara, punya akses yang demikian, kita punya kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Saya mau ingatkan kepada saudara, pakai akses itu. Gunakan akses itu. Bagaimana Pak dekat dengan Tuhan? Saya udah ingatan dari minggu lalu kan, baca firman. Coba ditampilin tuh yang udah isi Google Form. Saya tadi dapat info katanya banyak yang nggak ngerti isi Google Form katanya. Ya sudah, nanti kita format laporannya by WA aja ya. Ini yang udah isi nih saudara ya, Google Formnya ya. Oh, Bu Yanti Marno udah 2 Samuel 5 sampai 6. Ya, saya aja baru Kejadian 41 tuh. Ya, Frans Kejadian pasal 1 sampai 14. Ya, Yos Keluaran. Ya, ini ada Yousa, ini mungkin typo ya. Pengkhotbah 3, berarti siapa yang udah paling jauh nih? Paling jauh tuh udah Mazmur nih. Siapa Mazmur? Oh, Albert udah Mazmur ya kan? Nah, saya mau dorong saudara baca firman. Nanti Sabtu tanggal berapa berarti Sabtu ini? 20 ya. Sabtu tanggal 20 saudara laporan lagi sama Pak Erwin ya. Nanti nggak usah pakai Google Form, saudara WA aja. Sudah kitab mana, pasal mana, udah gitu. Ya, saya mau dorong saudara baca firman. Walaupun di Komsel ada yang bilang, Pak, tapi saya baca nggak ngerti-ngerti Pak. Nggak apa-apa. Pak, saya kalau baca malah ngantuk tidur. Nggak apa-apa. Lebih baik saudara bisa tidur nyenyak karena baca Alkitab daripada saudara nggak bisa tidur karena masalah. Amin saudara. Ada yang nggak punya Alkitab? Download. Kan saya udah ingetin sama saudara, download. Apa? Bible apa? Bible YouVersion. Ya kan? Saudara malas baca kan saya udah bilang nih. Di Bible YouVersion ini saudara bisa play. Ya, saudara nggak usah baca. Biarkan dia yang bacain buat saudara. Yusuf bilang dan didapati. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala. Ada yang tanya sama saya, Pak, boleh nggak saya sambil nyetir, sambil saya setel itu dia bacain buat saya? Nggak apa-apa. Yang penting saudara baca firman. Saya udah ingatkan bahwa ada survei di Indonesia. Saudara sekalian kan suka ini dong, suka medsos kan. Saudara suka scroll Instagram, Facebook lah, TikTok lah, ya kan? Ternyata menurut survei dari 24 jam minimal orang Indonesia itu 3 jamnya tuh ngeliatin sosial media. Scroll. Saudara scroll sosial media isinya cuma apa saudara? Ya, yang bertengkar lah, ya kan? Yang gemoy lah, ya kan? Yang ini bilang nilainya 11 dari 100 lah. Isinya cuma kejahatan, pertengkaran saudara. Karena apa? Ini alamiahnya sebuah berita. Tahu gak sebuah berita punya naturalisasinya apa? Bad news is good news. Berita yang buruk adalah berita yang bagus katanya. Semakin buruk sebuah berita, itu nilai jualnya semakin tinggi. Dari 100 pesawat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, yang diberitakan yang apa? Yang jatuh. Gak ada berita Citylink sudah mendarat membawa 100 penumpang, semuanya selamat pulang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah. Gak ada berita kayak begitu. Berita yang ada yang jatuh. Nah, firman Tuhan disebut sebagai good news, kabar baik. Makanya disebut Injil. Saudara scroll lah, dikit-dikit baca saudara ya. Jangan saudara mepet, ada masalah baru. Kemarin saya dengar ada satu khotbah bagus banget, tapi bahasa Inggris khotbahnya. Bahasa Inggris saya terjemahin dalam bahasa Indonesia ya. Daud itu pernah bilang begini, janjimu menjauhkan aku dari dosa. Janjimu menjauhkan aku dari dosa. Bahasa terjemahan lainnya, firmanmu menjauhkan aku dari dosa. Lalu pengkhotbah ini bilang, terjadi sebaliknya. Dosa menjauhkanmu dari firman. Coba saudara cerna dulu. Firman menjauhkan saudara dari dosa. Dosa menjauhkan saudara dari firman.
Terus pengkhotbah ini bilang lagi, firman, karena dosa tuh punya turunannya saudara. Gara-gara Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, timbul kegagalan, timbul kerja keras, timbul susah payah, timbul penyakit, timbul pertengkaran, timbul kedengkian, timbul iri hati, timbul ketakutan. Bahkan Kain bisa bunuh kembarannya sendiri yang namanya Habel. Itu gara-gara itu turunannya saudara. Jadi kalau dosa bisa menjauhkan saudara dari firman, firman bisa menjauhkan saudara dari dosa, berarti kegagalan juga menjauhkan saudara dari firman. Tapi kalau saudara baca firman, firman bisa menjauhkan saudara dari kegagalan. Baca firman. Bahkan Yosua waktu dia awal memerintah saudara, menggantikan Musa, pesan Tuhan cuma satu kepada Yosua. Coba kita buka Yosua 1. Yosua 1 ayat 8. Alkitab di layar deh, coba tampilin di layar. Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Oke, coba saudara baca nih sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau apa? Bertindak apa? Hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan dan engkau akan beruntung. Saya baru-baru ini ngobrol sama relasi bisnis ya. Pokoknya saya cuma bilang begini, gua tuh gak pinter-pinter banget, cuman sering beruntung. Lalu kawan saya bilang begini, itu dia, karena orang yang hokinya gede itu yang paling penting katanya daripada pinternya katanya. Saudara, siapa yang mau hokinya banyak tahun ini? Pasti mau lah. Biar kata CEO lu berlawanan sama CEO tahun ini. Tapi kalau saudara disertai Tuhan, saudara tetap hoki. Ini gara-gara yang terjemahan Alkitab Indonesia ini, karena dia orang Indonesia aja nih saudara. Ya kan? Coba kalau dia Cina perantauan nih, dia beda nih. Sebab lu akan berhasil dan lu akan banyak hoki. Itu terjemahan Alkitab jadi begitu tuh saudara. Coba sekarang kita baca ya. Kata engkau, tiap kali saudara ketemu kata engkau, saudara ganti nama saudara. Ya, saudara ganti nama saudara. Oke? Coba kita bacanya sambil berdiri yuk. 1, 2, 3 ya, kita berdiri yuk. Ya. Coba kita baca tiap kali kata engkau, saudara sebut nama saudara ya, saudara bisa dengan ekspresi gitu ya. 1, 2, 3. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya dunia kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan dunia kau akan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Kembali ke slide. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam saudara. Wah, luar biasa. 1 Korintus 9 ayat 26 berkata apa di situ? Sebab itu aku tidak berlari apa? Tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang. Berapa banyak orang hidup tanpa tujuan? Berapa banyak orang yang penting sibuk? Sibuk tuh kayak petinju yang sembarang aja mukul. Kalau petinju yang jago katanya, dia nggak perlu banyak pukul, tapi satu pukulan tepat menjatuhkan lawan, selesai. Saya bilang di Komsel, ya kan kemarin saya bilang di Komsel, tahun ini saya memulai lagi bisnis. Wah, banyak orang bilang, ngapain kamu tinggalin jabatan yang tinggi, uang yang banyak, demikian kamu kok berani-beraninya nekat dan sebagainya, anak kamu masih kecil dan sebagainya. No. Terus saya berpikir juga ya, kalau bisnis itu kan berarti logikanya kalau mau omsetnya besar, berarti ordernya harus banyak. Jadi quantity order, jumlah order banyak, otomatis jumlah uangnya banyak. Saya ngobrol sama beberapa kawan. Saya dengar beberapa khotbah. Ada 3 konfirmasi khotbah, ada 2 kawan yang sama-sama saya punya sepemikiran, seroh gitu, satu spirit. Dan saya berdoa hari-hari ini sama Tuhan. Tuhan, saya pengen
Ordernya bukan quantity, tapi quality. Jadi kalau perlu satu order buat makan 1 tahun. Mungkin nggak Tuhan kasih itu? Mungkin aja. Bukankah Tuhan berjanji berlimpah susu dan madu? Selalu janji Tuhan diawali dengan kata berlimpah. Berlimpah. Jadi nggak sembarangan aja mukul. Satu ketika Agnes Mo diwawancara, dibilang, wah sekarang Agnes Monica sepi job. Agnes Monica jawab, saya bukan sepi job, tapi saya milih-milih job. Karena saya lebih baik, saya manggung 1-2 kali setahun, tapi penghasilannya seperti orang yang manggung tiap hari. Saya mau ingatkan kepada saudara, saudara punya Tuhan Allah Maha Besar, saudara. Saudara punya Tuhan yang punya langit dan bumi. Saudara punya Tuhan yang luar biasa. Saudara punya Tuhan yang hebat. Tapi pertanyaannya, kita lebih dekat dengan Tuhan atau kita lebih dekat dengan pergumulan kita, dengan masalah kita, dengan pinternya kita, dengan hebatnya kita? Saya berdoa, saudara sadar bahwa dialah Alfa dan Omega. 2023 saya udah bilang sama saudara bahwa Tuhan sudah ada di 2024 kita. Tahu gak saudara? Tuhan udah ada loh di 15 Januari. Tuhan udah ada loh di 16 Januari. Tuhan sudah ada loh di 17 Januari. Saya suka bingung ya sama orang yang masih takut. Buat saudara yang jadi jemaat di GB Live, sebetulnya kalau saudara mau lihat kebaikan Tuhan, saudara gampang banget. Saudara lihat aja saya. Saudara lihat aja saya. Kehidupan saya ini jadi contoh buat saudara bahwa Tuhan itu pasti Tuhan yang memelihara. Di sini ada Bu Keisha yang tahu saya dulu dari zaman Sion City 2006. Di sini ada Ciahun. Di sini ada banyak orang yang tahu siapa saya 2006 waktu saya bersama Pak Aristo bangun GB Sion City. Siapa saya masih naik motor, guru olahraga, gaji 2,6 juta sebulan, saudara. Di sini ada Pak Budi juga. Masa saudara sekarang masih takut-takut sih? Masih ingat gak saya sewa ruko ini, saudara? Saya kumpulin pengerja, ayo mau nyumbang berapa? Ya Pak Jun lah, gembala pakai iman. Saya bersyukur ada yang nyumbang, Bu Retno nyumbang AC, Bu Kese nyumbang kursi. Saudara, ini gereja kan kita tahu berapa biayanya. Kok bisa dicukupi terus? Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang memelihara? Sebagai ini saya sebetulnya gak mau ngomong, yang tahu cuma di tim pastoral. Saya bilang sama Chris sebagai ketua Natal, berapa biaya total Natal? Ini saya nyumbang. Udah dikumpulin, Albert udah susun, rekap, oh ini biaya Natal sekian. Saya bilang sama Chris sebagai ketua Natal, wah ternyata uang pribadi saya sendiri Tuhan pakai untuk membayar 98% biaya Natal. 98% biaya Natal. Saya kasih laporan keuangan sama saudara kan. Berapa saya perpuluhan 1 tahun? Kurang lebih hampir 250 juta tahun 2023. Saya ngomong ini bukan mau sombong, saudara. Saya mau ngomong ini adalah seorang Junianto yang 2006 gajinya cuma 2,6 sebulan, saudara. Pernah gak saya minta uang sama saudara, minjem uang sama saudara? Gak pernah. Saya mau ngomong ini sama saudara, kalau Tuhan bisa berkati Ciahun, menghindarkan dia dari kerugian 13 juta dikurang 250 ribu, Tuhan bisa berkati seorang Junianto seperti hari ini, Tuhan yang sama bisa berkati saudara. Dia bisa berkati saudara. Udah dikaruniai 3 anak lagi. Ada Mesya, ada Lili, puji Tuhan semua baik-baik. Ada Ezra. Saya senang kemarin Ezra udah mulai jalan. Itu nggak sengaja karena Liliana bikin video dance, ngajakin si Ezra dance. Si Ezra bukan dance, si Ezra malah jalan. Jadi saya bilang di video itu, dia udah bisa jalan nih. Jadi sekarang si Ezra udah bisa jalan 5-6 meter, saudara. Itu menurut saya, itu berkat loh. Coba saudara yang usianya kalau 30 tahun gak bisa jalan gimana? Itu satu berkat yang luar biasa. Dan saya mau ingatkan di khotbah pagi hari ini, dia Alfa dan Omega. Omega itu apa? Akhir. Jangan takut. Jangan takut masa depan saudara. Jangan takut akhir tahun ini. Jangan takut hari esok.
Tuhan yang pelihara saya, Tuhan yang pelihara saudara, Tuhan yang berkati saya, Tuhan yang berkati saudara. Bilang kanan kirinya, Tuhan sayang kita. Yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan saudara. Kita siapkan perjamuan kudus. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Saya keingat satu nih saudara, saya keingat satu, Tuhan minta saya untuk sampaikan ini. Tuhan pasti bicara sama saudara. Kalau Tuhan bicara sama saudara, jalanin aja. Tuhan mau berkati saudara, dia butuh wadahnya. Nggak mungkin saudara duduk diam, berkat Tuhan datang. Kita nih yang masih bisa bangun aja nih, Tuhan mau berkati kita, tapi Tuhan butuh saudara take action. Kalau saudara dapat hikmat apa dari Tuhan, jangan gengsi, just do it. 2024 ini Tuhan mau berkati saudara. Tapi sama seperti Tuhan nanya kepada Musa, yang ada di tangan apa? Tongkat. Pakai itu tongkat. Itu tongkat buat apa? Belah laut merah. Itu tongkat kalau ada hari ini dijual di Tokped, berapa harganya saudara? Ini tongkat punya khasiat apa? Belah laut. Gile gak? Belah laut. Kalau itu ada di Tokped, di TikTok Shopnya hari ini nih, itu dilelang berapa harganya saudara? Karena apa yang Tuhan sentuh saudara akan jadi sesuatu. Mari kita berjalan kudus. Kita angkat roti di tangan kanan kita, kita katakan sama-sama dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus makanlah. Kami mengangkat anggur di tangan kanan kami dan kami mengatakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran. Dosaku sudah diampuni. Dalam Kristus aku adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Mari angkat tangan saudara. Bapak, inilah tangan-tangan yang kami mau menyatakan kami mau dekat dengan Tuhan tahun ini. Kami mulai mau belajar baca firman, belajar berdoa, belajar beribadah tiap hari Minggu, belajar menabur, belajar perpuluhan, belajar mengasihi, belajar mengampuni. Bapak berdoa Bapak biar setiap tangan-tangan ini Tuhan adalah tangan yang dipegang oleh Tuhan, yang Tuhan bawa ke tempat yang tepat, yang Tuhan bawa di waktu yang tepat, yang Tuhan bawa, yang Tuhan gandeng ketemu orang-orang yang tepat. Dan biarlah mereka ingat satu hal ini Tuhan, ketika mereka mengucapkan firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, maka Tuhan sendiri yang menuntun mereka, mengingatkan mereka, mengarahkan mereka, sehingga 2024 ini mereka berhasil dan mereka beruntung. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba berdoa khusus buat keluarga-keluarga Tuhan. Biar setiap keluarga-keluarga Kau pulihkan Bapa. Engkau pulihkan Bapa rumah tangga ini Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan, dengan anggur yang baru, dengan minyak yang baru Bapa. Engkau juga berkati mereka secara finansial Bapa. Engkau berkati juga mereka dengan secara kesehatan Bapa di dalam nama Yesus. Juga anak-anak kami Bapa, juga anak-anak sekolah minggu kami Bapa, dari kecil mereka juga Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Biar dari kecil mereka mengenal Tuhan. Biar setiap kami adalah orang-orang yang berjalan di dalam Roh, dipimpin oleh Roh. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat retret kami 29 sampai 31 Maret. Tuhan sendiri juga yang menolong kami.
Untuk kami boleh Tuhan, kau berikan kami kemampuan untuk mengumpulkan uangnya Tuhan. Bahkan setiap keluarga punya kelebihan di dalam nama Yesus. Setiap keluarga punya berlebih di dalam nama Yesus. Berkati setiap bisnis, setiap karir anak-anakmu Bapa. Pekerjaan anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap keluarga kau yang datang dengan pasanganmu, kau boleh gandeng pasanganmu. Kau berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap keluarga di tempat ini, setiap pasangan di tempat ini, mereka menjadi keluarga yang diberkati. Mereka jadi inspirasi buat banyak orang. Dan banyak keluarga-keluarga lain melihat berkat Tuhan berlimpah-limpah atas mereka. Angkat kedua tangan saudara. Pulanglah dengan disembuhkan. Pulanglah dengan diberkati.